Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun ya. Nah, materi pembelajaran IPA kelas 6 kali ini memasuki tema 7 subtema 1. Mari kita mulai dengan membaca Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke anak-anak, kita mulai saja ya. Pada tema 7 ini masih tentang pubertas. Pada laki-laki dan perempuan tentunya ada tanda-tanda dan ciri-ciri anak itu telah mengalami pubertas ya. Nah, pubertas merupakan masa transisi anak dari anak-anak menuju dewasa. Nah, ya, ketika pubertas, organ reproduksi seseorang telah berfungsi dan ditandai dengan perubahan hormonal, fisik, psikologis, dan sosial. Nah, ciri-ciri primer pada laki-laki yaitu adalah mengalami mimpi basah, ya, mimpi eh, mimpi yang dengan wanita, misalkan. Nah, dia akan mengompol. Nah, itu padahal pada setiap hari itu dia menghasilkan sperma. Nah, kemudian setelah berhari-hari, berminggu-minggu, kantong spermanya akan penuh dan akan dapat keluar dengan sendirinya, disebut mimpi basah. Nah, ciri-ciri fisik sekunder, tubuh jakun, tumbuh rambut halus di bagian-bagian tertentu, dan dada terlihat bidang, suara menjadi berat, dan tumbuh kumis serta jenggot. Mudah-mudahan kamu selalu ingat ya, dan uh, bisa menyebutkan tentang ciri-ciri fisik pada masa pubertas pada laki-laki. Sedangkan ciri-ciri primer pada perempuan seperti kalian sudah ketahui dan ibu sudah jelaskan ya, ciri-cirinya adalah mengalami menstruasi, ya, keluarnya darah dari alat kelamin perempuan, ya, karena sel telurnya tidak dibuahi dan dinding selnya meluruh dan mengeluarkan darah selama 1 minggu secara sedikit demi sedikit ya. Setiap bulan perempuan akan mengalami masa menstruasi ya, selama 1 minggu. Nah, kemudian ada ciri-ciri fisik yang terlihat ya pada tubuh kita, pada tubuh seorang perempuan, yaitu payudara membesar, pinggul membesar, tumbuh rambut halus di bagian tertentu, dan tumbuh jerawat. Nah, jelas ya anak-anak perbedaan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian anak-anak sebetulnya sebelum masa pubertas dan ciri-ciri yang terlihat itu ada proses tahapan yang kita alami pada masa pubertas secara tidak terasa ya. Nah, tahapan-tahapan itu ada 3 tahap yang akan kita alami di masa pubertas. Itu yang pertama adalah prapubertas, terjadi sekitar 2 tahun sebelum pubertas. Nah, ditandai pertama kali anak itu mengalami perubahan fisik ya. 2 tahun sebelum pubertas itu tahapan masa prapubertas. Nah, yang kedua adalah masa pubertas itu sendiri ya, periode di mana seseorang mengalami kematangan seksual ya, organ reproduksinya telah berfungsi sempurna. Nah, dia dapat mengalami dan dia dapat menghasilkan keturunan ya. Kemudian setelah masa pubertas adalah tahapan pasca pubertas. Nah, periode 1 sampai 2 tahun setelah tahap pubertas itu adalah pasca pubertas. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri dari pubertas, kita diharapkan untuk bisa menjaga diri kita ya, menyikapi pubertas dengan tidak stres dan tidak malu, tidak takut ya.
Nah, bagaimana kita menyikapinya dengan benar? Yang pertama, kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah yang Maha Kuasa agar tetap berada pada jalan yang benar ya. Kemudian kita memberitahu orang tua kita dan mencari informasi yang tepat tentang pubertas. Kemudian kita mengisi waktu luang kita dengan kegiatan yang bermanfaat seperti olahraga, menyalurkan hobi, membaca buku, dan lain-lain ya. Yang penting mengisi waktu luang yang bermanfaat dan kemudian menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh. Nah, itu tidak kalah pentingnya ya, khususnya eh, alat-alat reproduksi kita agar tidak terkena penyakit ya. Banyak penyakit yang merusak organ reproduksi kita seperti kanker, kista, ya, ada jamur, ada tumor ya. Makanya kita harus makan makanan yang bergizi agar tubuh kita akan menjadi sehat. Oke, anak-anak mengerti ya? Nah, untuk menjaga kesehatan dan kebersihan alat reproduksi, ada beberapa caranya nih, anak-anak ya. Kalian tentu sudah tahu dan sudah paham. Tentu Ibu ingatkan lagi ya. Nih, ada membersihkan dengan tepat setelah buang air. Membersihkannya dengan tepat ya. Setelah buang air besar atau buang air kecil. Ya, kalau yang perempuan lewat depan agar kotorannya tidak masuk ke saluran alat kelamin kita. Kemudian gunakan pakaian yang menyerap keringat ya, karena pada masa pubertas hormon akan membuat kelenjar di dalam kelenjar minyak itu menghasilkan minyak dan keringat yang berlebih ya, sehingga kita mudah berkeringat, bau badan dan berjerawat. Nah, kemudian mengkonsumsi makanan yang sehat dan berbanyak minum air putih ya, makanan yang sehat, sayur-sayuran, buah-buahan dan vitamin yang membuat badan kita menjadi sehat. Kemudian olahraga dan istirahat yang cukup itu penting sekali untuk metabolisme tubuh kita. Nah, bagi wanita yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut ya, dan sering ganti setelah 4 sampai 5 jam sekali. Atau kalau sudah merasa penuh dan tidak nyaman, langsung diganti. Oke, anak-anak. Nah, ini kalau perempuan harus lebih hati-hati dan detail, tidak boleh asal dan sembarangan ya. Karena menyangkut ketelitian dan ke kerapihan diri seorang wanita. Nah, di masa pubertas kita harus bergaul ya. Bergaullah dengan sehat. Isi masa remaja dengan kegiatan yang positif. Oke, anak-anak. Nah, kita harus pandai-pandai dalam memilih teman dan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Ya. Jangan sampai kita salah bergaul dan tidak mendengarkan nasihat orang tua. Nah, kalau kalian sudah paham, anak-anak coba kerjakan uji kemampuan materi PJJ hari ini. Ya, yang pertama, sebutkan tahapan masa pubertas. Ada berapa ya tahapannya. Yang kedua, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang pubertas. Kemudian, mengapa kita harus menjaga kebersihan alat reproduksi. Alasannya kamu jelaskan. Yang keempat, mengapa kita harus mengganti pakaian dalam 2 kali sehari ya. Tuliskan 3 tips sukses menghadapi pubertas. Nah, itu yang kelima. Nah, anak-anak seperti biasa ya, mengerjakannya pada link yang akan Ibu kirim via WA. Selamat mengerjakan anak-anak. Pembelajaran Ibu cukup sampai sini. Nah, Ibu berharap kalian tetap mau selalu belajar ya. Nah, anak yang terpelajar adalah anak yang mengisi waktu luangnya dengan selamat belajar. Oke, anak-anak, jadilah anak yang hebat. Terima kasih anak-anak telah memperhatikan video pembelajaran dari Ibu. Ya, semoga bermanfaat PJJ hari ini. Nah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.